pihak notaris di Surakarta tidak bisa menjawab apa-apa. Pada saat itu saya tanyakan dasar hukum apa ibu notaris dapat mengeluarkan PPJP tersebut. Dengan gugatan pengesahan jual beli PPJP harusnya itu tidak sah karena itu dilakukan di tanah sengketa pada saat itu jual beli bawah tangan, karena itu ada blokir, kemudian ada blokir artinya kan status quo itu kembali ke asal ke semula, kemudian di sertifikat juga masih atas nama akun, kemudian penguasaan tanah juga masih di atas masih dikuasai akun. Yogyakarta Media Pastivinews.com. Kabar ini merupakan lanjutan dari kasus jual beli tanah yang berblokir atas nama akun Rumawas ST yang dijual belikan oleh Handari Ningsih, yang didampingi oleh Suwondo, adik dari Ibu Marintan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober tahun 2022. Akun Rumawas Simpati telah melaporkan seorang oknum notaris yang bernama NPW ke Majelis Pengawas Wilayah Notaris, MPWN, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 14 April tahun 2023. Terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris atau kode etik. Dari info yang didapat awak media sesuai data yang didapat tanggal 4 Januari tahun 2024. Bahwa MPWN memerintah Majelis Pengawas Daerah Kota Surakarta untuk memeriksa notaris tersebut. Dari hasil rapat gelar perkara pengaduan, dengan nosurat MPWN Jateng 2023-268. Menyatakan bahwa pelapor akun Rumawas tidak menunjukkan bukti pemblokiran SHM nomor 543 di hadapan Majelis Pemeriksa Daerah pada saat pemeriksaan. Atas surat dari MPWN Jateng tersebut, justru akun mempertegas bahwa dirinya telah menyampaikan bukti blokir dan bukti pendukung lainnya kepada Majelis Pemeriksa Daerah pada tanggal 20 November tahun 2023 di Kantor Surakarta. Kepada media menunjukkan surat dengan bukti blokir surat keterangan pendaftaran tanah dari BPN dengan nomor 630.1 SKPT 215/2019. Bukti pembayaran pendaftaran pencatatan blokir pada tanggal 13 Oktober tahun 2016. Kemudian data dengan salinan gugatan nomor 93 PDT G 2016 PNYYK tanggal 25 Juli tahun 2016. Bukti pembayaran pendaftaran pencatatan blokir tanggal 17 Januari tahun 2019 dengan salinan gugatan nomor 4 PDT G 2019 PNYYK tanggal 16 Januari tahun 2019. Bukti pembayaran pendaftaran pencatatan blokir tanggal 2 Juli tahun 2019 dengan salinan gugatan nomor 342 PDT G 2019 PAYK tanggal 1 Juli tahun 2019 dengan putusan tanggal 7 Oktober tahun 2020. Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kantor Pertanahan Kota Surakarta, No. HP 0202-4030-33.72-12-2022 perihal pemblokiran peralihan tanah SHM No. 543. Terkait hasil gelar perkara tersebut, menandakan Majelis Pengawas Daerah Kota Surakarta dalam menanggapi aduan masyarakat tidak sesuai atau belum MET dengan keadaan yang sebenarnya, kata akun Rumawas. Ia lantas melempar argumentasi jika memang benar-benar terjadi kekurangan bukti. Seharusnya dapat diklarifikasi dan diminta secara langsung pada acara pemeriksaan saat itu atau minimal setelah pemeriksaan. Yang diharapkan, kata akun Rumawas, jangan sekedar memberi hasil pemeriksaan yang bukan substansi dari permasalahan terkait adanya PPJB, dengan kuitansi jual beli tanggal 29 November tahun 2016, yang dilakukan di atas tanah sengketa, blokir BPN dan hak milik belum berganti. Tandasnya, terkait hasil gelar perkara tersebut, akun seorang PNS Sleman ini juga akan mengajukan surat keberatan terkait hasil gelar perkara tersebut ke MPWN dan MPD Kota Surakarta. Kemudian akun juga telah melaporkan Majelis Pengawas Wilayah Notaris ke Ombudsman RI, ORI, Provinsi Jawa Tengah terkait dugaan penundaan berlarut dalam memberikan kepastian hasil pemeriksaan. Dikarenakan aduan sudah sejak tanggal 14 April tahun 2023, belum mendapatkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan hukum sesuai peraturan perundangan. Mengutip UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Pasal 50 menyatakan penyelenggara pelayanan publik wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap. Akun bertanya apakah dapat dibenarkan aduan pelayanan publik sampai memakan waktu lebih dari 8 bulan lalu, apa alasannya? Padahal sejak surat aduan dikirim pada tanggal 14 April tahun 2023. Sudah melengkapi berkas-berkas serta bukti pendukung yang lengkap. Dalam perkembangan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, pada tanggal 3 Januari tahun 2024 sudah menindaklanjuti aduan. Dengan mengirim surat pemberitahuan perkembangan laporan kepada akun dengan no surat T0001 LM44 sampai 14 0246 2023 I 2024. Sementara itu Mujiharto, saksi yang dihadirkan oleh pengacara untuk akun dalam sidang tanggal 2 Januari tahun 2024, menyatakan memang saudara akun Rumawas satu-satunya ahli waris Syah karena hanya Ibu Marintan memiliki satu anak yakni akun. Nah, dalam perkara ini berkait dengan kasus ini nama Suwondo selalu disebut dalam persidangan. Mujiharto mengetahui karena dia selalu mendampingi, memediasi dalam kasus-kasus dari awal gugatan di Pengadilan Agama, gugatan di Payokya, PN Yogya, Polresta, PN Sleman, Polres Sleman, Polda DIY dan lainnya. Dengan mendampingi itu perannya apa? Karena bukan penasehat hukum, kata Mujiharto. Dengan gugatan pengesiahan jual beli PPJB pemahaman saya tidak syah, karena dilakukan di tanah berstatus quo. Dengan demikian artinya jadi status quo itu sesuai Permen nomor 3 tahun 2017 kembali ke asal. Saya tahu kasus ini karena mengikuti dari awal hingga ke proses sidang. Jadi mereka adik-adik almarhum Marintan, jelas ada keterlibatan dalam kasus ini, tandas Mujiharto. Sedang akun Rumawas kepada melalui media mempertanyakan atas dasar hukum apa oknum notaris tersebut dapat mengeluarkan PPJB pada tanggal 4 Juni tahun 2020. Sebab transaksi jual beli pada tanggal 29 November tahun 2016, saat itu SHM nomor 543, masih dalam sengketa tercatat blokir di BPN dan masih menjadi hak milik saya, tandas akun. Sedang untuk memperjelas bagian dari kasus ini, maka media ini kembali menanyakan berapa nilai jual tanah. Dijawab akun Rumawas, seperti data yang didapat setelah berkasus di Polda DIY, ternyata dalam muatan jual beli tanah tersebut dalam pasal 2 harga penjualan dan pembelian tanah berikut segala sesuatu yang terdapat di atasnya tersebut seharga 800 juta petik terbalik, demikian potongan yang dikutip dalam akta tersebut. Sedang pemilik ahli waris Syah, yakni Bapak akun, ternyata dalam kasus jual beli ini tidak tahu, padahal akta tanah belum berubah. Hingga dimuatnya kabar berkait oknum notaris tersebut, akun Rumawas masih menunggu hasil pemeriksaan dan pertimbangan hukumnya dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Tengah. Di akhir perbincangan dengan wartawan media ini, dirinya atau mungkin ada masyarakat lain apabila ada yang senasib seperti kasus ini, tentu sebagai masyarakat berharap pelayanan setidaknya sesuai UU Keterbukaan Publik sehingga negara ini ke depan lebih baik, papar akun. Kemudian berkait kasus dalam memutus perkara gugatan pengesahan seperti di tempat saya, yakni PPJB atas SHM No. 543 dapat diputus seadil-adilnya dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan ada titik terang, pungkasnya. Terima kasih. Dari Pak Suwondo sendiri itu merupakan adik ibu, dan selama ini dia menjadi salah satu provokator di belakang layar. Contohnya saja dalam kasus putusan PN Sleman, dia dinyatakan bersalah karena telah menuduh saya sebagai anak durhaka kepada Bupati Sleman dengan mengadu, yaitu agar saya mencabut blokir di BPN Solo. Dan ini selama ini dia sebagai, boleh dibilang sebagai provokator di belakang layar dengan pihak-pihak yang selalu bergantian untuk maju ke ranah hukum. Tapi nggak ada peran sebagai penasihat atau apa gitu, nggak ada? Tidak ada. Selama ini dia contoh saja di kasus PN Sleman itu sebagai kuasa dari ibu. Kenyataannya ibu tidak memberi kuasa, makanya diputus PN Sleman dia bersalah. Itu salah satu contoh yang dibuktikan dengan putusan PN Sleman dan menjadi bukti otentik bahwa selama ini saudara Suwondo ternyata berperan dalam turut serta membantu apapun yang dilakukan oleh adik ibu.
termasuk juga dugaan penggelapan sertifikat di Polda DIY. Itu ada turut serta membantu juga dari Pak Suwondo. Salah satu contoh, pada waktu mediasi di Kelurahan Semaki, dia langsung memberi bicara di depan, tidak memberikan sebagai kuasa apa-apa. Pada undangannya di mediasi Kelurahan Semaki, undangannya menyebut Wulandari Ningsih. Saya dalam kasus ini agar semua terang benderang, agar semua ditegakkan sesuai aturan terkait di kasus di PN Kota Yogyakarta, kasus pengesahan jual beli. Kami mohon kepada majelis hakim agar memutus perkara ini sesuai aturan. Beli tersebut di atas tanah sengketa itu harus ditegakkan. Jelas-jelas tertulis di Peraturan Menteri Agraria atau BPN. Kami sebagai masyarakat hanya ingin keadilan. Semua masalah akan adil jika aturan itu ditegakkan. Kami mohon kepada semua pihak yang berkompeten di Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta agar mohon bijaksana sesuai aturan yang ada. Dan mohon kasus di Polda DIY dapat diselesaikan sesuai aturan yang ada terkait kasus penggelapan sertifikat. Dan di Purwosari yang disengketakan sejumlah luas lahan 216 meter dengan berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Purwosari, Kota Surakarta. Ini beralih nama ke Ibu dari sebelumnya atas nama saya atas dasar putusan pengadilan terkait dengan pembatalan hibah. Tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2020 dengan berdasar kwitansi 29 November 2016 yang pada saat itu tanah tersebut masih tercatat blokir di BPN, kemudian masih tercatat atas nama saya dan masih ada sengketa di pengadilan. Yang menjadi bahan pertanyaan saya sebagai masyarakat, sahkah jual beli di atas tanah sengketa itu? Notaris itu seperti bagaimana cek status tanah tersebut? Tidak mengecek. Seharusnya yang namanya mengecek, mana buktinya? Saya tanyakan ke pihak notaris di Surakarta, tidak bisa menjawab apa-apa. Pada saat itu saya tanyakan dasar hukum apa itu notaris dapat mengeluarkan PPJP tersebut. Notaris hanya diam, tidak bisa menjawab apa-apa. Jadi nota ya? Dia hanya berdasarkan membuat, hanya berdasarkan jaminan dari pihak notaris menjawab bahwa ada tanah tersebut telah ada keterangan dari pihak ibu atau pihak adik ibu bahwa tanah tersebut clear and clean. Sebenarnya tidak bisa hanya berdasarkan itu, seharusnya berdasarkan cek status di BPN seperti itu. Itu yang kami harapkan sebagai masyarakat, butuh artinya keadilan di negara ini. Karena Saudara Suwondo itu kan selalu mendampingi pada kasus-kasus dari awal gugatan baik di Pengadilan Agama Negeri Yogyakarta, kemudian di PN Yogyakarta, di PN Sleman, di Polda, di Polresta. Jadi saya mengenal Saudara Suwondo dan saya tahu artinya saya tahu informasi ini dari awal sampai proses sidang. Itu adik dari Ibu Marintan sebagai pemilik sertifikat 543 yang di Lawean Solo. Memang ahli waris satu-satunya dari keluarga almarhum Ibu Marintan dan Bapak Bayhaqi, dan itu sudah dinyatakan juga oleh Saudara Suwondo pada saat mediasi di Kelurahan Semaki tanggal 4 November 2022 bahwa Akun sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum. Sini ada turut serta dari adik-adik dari almarhum Ibu Marintan. Dengan gugatan pengesahan jual beli PPJP harusnya itu tidak sah karena itu dilakukan di tanah sengketa pada saat itu jual beli bawah tangan. Karena itu ada blokir, kemudian ada blokir artinya kan status quo, itu kembali ke asal, ke semula. Kemudian di sertifikat juga masih atas nama Akun. Kemudian penguasaan tanah juga masih di atas masih dikuasai Akun, karena Akun yang istilahnya juga menguasai untuk dikontrakkan kepada orang lain dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Harusnya tidak dikuasai oleh Ibu Marintan. Di awal itu seharusnya ada perannya, mulai mediasi, mulai mendampingi, dan itu kan kalau bukan sebagai kuasa hukum sebagai apa?